Pemirsa, saat ini kita berada di Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kita akan menjumpai sesosok kepala desa yang konon katanya mengembangkan imajinasinya menjadi sebuah wujud kreativitas untuk negeri. Kebetulan kita berada di sebuah tempat di mana Kali Andong ini adalah salah satu di antara sekian destinasi yang ada di daerah Bandung Rejo. Seperti apa nanti kita ketemu dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Pujiono. Saat ini kebetulan kita langsung bisa berjumpa dengan Bapak Pujiono. Seperti apa nanti Bapak Pujiono akan mengupas tuntas semua potensi yang ada di daerah Bandung Rejo. Selamat siang, Pak. Siang. Puji. Ya, siang. Pak Puji, bisa ngobrol sedikit Pak Puji, bagaimana potensi untuk di Bandung Rejo sendiri, Pak Puji? Desa Bandung Rejo itu ada 9 dusun, Mas. Salah satunya Dusun Gaten, Bakalan, Citro Gaten, Pendem, Bandung Rejo sendiri, Soromayan, dan juga Kenangan Kayu Ares. Salah satu potensi kami, Mas, itu adalah pertanian hortikultura. Selain itu juga ada potensi seni dan budaya, unggulannya seni soreng yang sudah sampai ke Istana Merdeka. Selain itu juga di setiap kampung ada seni-seni banyak hal. Salah satunya ada warok, ada topeng ireng, ada jaranan, kuda lumping dan sebagainya. Itu. Kebetulan di sini saya tidak sendiri, Mas. Ada tamu juga dari Bu Anggi. Mungkin Bu Anggi ini adalah konsultan yang ingin mendidik desa kami, Bandung. Bu Anggi, bagaimana potensi yang Anda lihat tentang adanya potensi mungkin ada di beberapa sektor yang ada di Bandung Rejo? Seperti apa, Ibu? Ya, selamat siang, salam sehat dan tetap semangat. Karena di siang hari ini kita bisa bersama-sama berkunjung di desa Bandung Rejo ini, saya mewakili koperasi pemasaran primer Jateng, yang mana peran dalam berkoperasi ini di luaran sana orang bingung ya, berkoperasi itu adanya taunya simpan pinjam, nanti bangkrut nggak punya uang. Tapi kalau saya enggak, karena koperasi ini koperasi pemasaran, jadi koperasi ini akan mengakses dari kegiatannya 28 kode baku klasifikasi sesuai izin usaha yang koperasi punya, yaitu koperasi pemasaran ini karena di sini semua masyarakat Bandung Rejo mayoritas bertani ya Pak, ya, betul. Bertani. Dan Pak Lurah kira-kira bisa bertani nggak? Bisa sekali, Bu. Keren, nggak ngebohong ya. Soalnya lurahnya keren, masa bikin pacul. Betul. Karena kita harus kita harus mengubah paradigma. Bertani itu bukan langsung identik pegang pacul ya Pak, tapi kita berbicaranya mengenai teknologi. Nah maka di Bandung Rejo ini sangat bisa sekali untuk yang namanya bagaimana membangun yang namanya mengangkat sebuah potensi desa dan membuat sebuah pergerakan perekonomian desa. Sedikit informasi Bu, dalam situasi pandemi seperti ini, seperti apa Bu berkoperasi ria itu Bu? Kebetulan yang sebenarnya koperasi itu adalah membangun, bukan membangun yang namanya ini koperasi ada uang nggak ya? Enggak, tapi membangun di dalamnya koperasi itu supaya punya tujuan yang jelas. Apalagi Pak Lurah punya visi misi sehat, mandiri, cerdas, sejahtera. Pak Lurah, seperti apa Pak Lurah untuk masa-masa pandemi seperti saat ini Pak Lurah untuk menanggapi krisis ekonomi? Ya gini Mas, saya baru merencanakan untuk melangkah menggali potensi kami yang ada di desa kami Bandung Rejo. Kebetulan saya harus bersinergi dengan Bu Anggi karena beliau adalah tamu saya. Dan insya Allah dia ikhlas untuk memberi solusi untuk membuat kreativitas warga kami untuk meraih rezeki, biar nanti dari apa yang ada potensi kami bisa ngenteng-ngenteng beban masyarakat saya di tengah-tengah pandemi. Saya selalu
berusaha keras walaupun di tengah-tengah pandemi ini rezeki warga saya, masyarakat saya tetap bisa untuk cukup buat makan, bahkan ada sisa untuk kepentingan yang lain. Bu Anggi sendiri seperti apa, Bu? Kiat-kiat yang bisa diluncurkan untuk mendongkrak perekonomian yang ada di Bandung Rejo seperti saat ini, Bu? Satu, kebetulan saya juga penyuluh swadaya Kabupaten Semarang. Saya punya slogan, penyuluh swadaya berkarya, daulat pangan terjaga. Saat ini kita harus cerdas, para kelompok-kelompok tani harus kita cerdaskan. Demi apa? Mendapatkan kualitas produk yang luar biasa. Kemudian ketika kualitasnya produk ada, kita punya persaingan harga di luar, sehingga di sebuah pasar tidak terjadi yang namanya fluktuatif. Hari ini jam segini harganya 10.000, ntar 10 menit lagi 20.000, 3 menit lagi 3.000. Saya ingin berjuang bersama para poktan, para masyarakat untuk ada dalam wadah komi, forum bersama masyarakat agroekotekno. Satu, belajar tentang benar-benar berteknologi. Karena dengan teknologi kita bisa turut bersama-sama dengan program pemerintah pengendalian inflasi daerah. Jika itu sudah tercapai, memang itu tidak seperti membuat mie instan ya, 3 menit ya. Tapi kalau kita melakukannya secara konsisten, koperasi ini koperasi pemasaran yang mana di dalamnya para wadah anggota di dalam koperasi ada dari SPN, para buruh, ada juga dari kelompok tani, ada juga dari masyarakat umum, ada juga dari mahasiswa. Kita umum, jadi kita duduk bersama, berdiri bersama, kita sebagai anggota berpartisipan. Nah, ketika Pak Lurah mendukung dengan program koperasi, satu, koperasi itu kelembagaannya jelas. Jadi kita mau melakukan apa-apa tuh harus lembaganya jelas. Kemudian pemberdayaan, dan itu tidak mungkin kita melakukannya sendirian. Maka semua kita harus punya sikap sukarela dan terbuka. Membuat sebuah MOU, nanti kita tidak hanya bincang-bincang kayak gini, tapi kita membuat sebuah ancang kerja yang jelas. Kita mulai kerja bareng. Begitu Pak Lurah. Pak, bentuk realnya seperti apa, Bu? Untuk pencanangan program-program dari koperasi itu untuk desa Bandung Rejo? Iya. Jadi kami koperasi punya 28 KBLI, yaitu bidang pangan, hortikultura. Kalau di bidang pangan yang sudah kami jalankan yaitu di Grobogan, Sragen, Wonogiri, dan sekitarnya. Tapi saya ingin mengakses di hortikultura Jawa Tengah ini, yaitu yang saya sudah jalan Temanggung, Wonosobo. Nah, ini saat ini saya memilih Magelangnya di Ngablak. Kenapa? Kebetulan saya memang di koperasi ini, kami koperasi pemasaran ini memang sesuai izin usaha kami membawa daripada produktivitas para petani untuk rantainya tidak terlalu panjang. Sehingga sesuai 7 prinsip koperasi, yaitu SHU, sisa hasil usaha, membagi hasil usahanya sebanding dengan balas jasa. Artinya, ketika para anggota berpartisipan dengan koperasi, ini akan membuat koperasi ini benar-benar menjadi koperasi yang keren. Sebab apa? Petani membutuhkan benih, pupuk, bisa ambil dari koperasi. Nanti dijualnya juga ke koperasi. Harganya kita cek di pasar seberapa, kita bersaing 2, kualitas dan harga. Nah, untuk itu saya punya agenda kerja untuk nanti hari lahir koperasi di tanggal 12 Juli kita akan nyicil pekerjaan, yaitu
kita adakan acara festival wisata edukasi agroekoteknologi dan festival wisata edukasi wisata budaya. Itu nanti rencana kita mulai di dalam acara itu ada acara seminar tentang sebenarnya berkoperasi itu seperti apa. Kemudian ada workshop, kemudian juga ada lomba, dan dari melihat potensi di sini, kebetulan di Bandung Rejo ini punya ikon yaitu tari soreng yang udah nggak asing lagi, udah tingkat nasional. Kita angkat bersama-sama. Jadi kalau ke sini tidak hanya menyaksikan soreng saja, tapi di sini bisa kita kembangkan. Karena koperasi harus punya nilai. Oke Pak Puji, setelah panjang lebar dari Bu Anggi itu sudah memaparkan visi dan misi atau programnya untuk desa jenengan. Seperti apa tanggapan jenengan Pak Puji? Ya, terima kasih ini atas sinergi yang cocok bagi saya selaku kepala desa. Apa yang disampaikan Ibu sangat mendukung sekali dan cocok juga dengan potensi yang ada di desa kami tentunya. Maka dari itu besar harapan kami Bu Anggi ini ikhlas dalam memperjuangkan ini demi kemakmuran desa kami Bandung Rejo. Gitu. Dan yang tentunya dengan adanya potensi kami, salah satunya yang bisa mendongkrak adalah seni sorengnya. Bahkan potensi yang lain mohon juga Ibu untuk menjadi master plan di Bandung Rejo juga Bu, biar menjadi membuka lapangan kerja bagi masyarakat kami Bandung Rejo, karena 90% sebagai petani. Jadi seperti apa Pak yang akan diterapkan untuk desa Bandung Rejo sendiri? Oke, jadi gini Mas, jadi kepatuhan protokol kesehatan itu harus kita jalankan biar kita sudah barang tentu aturan-aturan yang ada untuk prokes itu kita tidak akan melanggar salah satu masker, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya, jaga jarak tentunya. Apa yang disampaikan Bu Anggi itu juga sudah menjadi barang tentu warga kami untuk menjaga kesehatan itu sendiri. Dan mungkin kegiatan itu misalkan bisa dilaksanakan dengan dukungan Bu Anggi, itu saya sangat senang sekali karena potensi ada di desa kami nanti bisa untuk membuka rezeki bagi warga petani saya. Salah satunya dengan Nun Sewu, ketika potensi kami budaya, salah satu seni, sementara ini vakum sekali dengan adanya seni. Bahkan warga sudah haus sekali dengan bernari dan sebagainya. Bahkan karena ini aturan seperti ini, mungkin sangat welcome sekali ketika Bu Anggi bisa mencari solusi untuk bisa menampilkan semua potensi yang ada di kami, salah satunya tentang seni dan budaya ini. Jadi sekali lagi untuk prokes sudah barang tentu kami sangat bisa menjalankan prokes itu bersama-sama untuk warga kami tercinta Bandung Rejo. Terima kasih Mas.